Begini cara Korea mengelola sampah. Di Korea susah nyari tempat sampah di pinggir jalan, tapi tidak ada sampah bertebaran. Hebat ya. Di Korea sampah dikelompokkan menjadi sampah sisa makanan, kecuali kulit telur, kulit kerang, biji yang keras, kemudian tulang dan duri ikan. Bawang juga tidak boleh dimasukkan ke dalam sampah sisa makanan. Nggak tahu kenapa tidak boleh, mungkin berpengaruh terhadap proses pembusukan. Kemudian sampah daur ulang seperti plastik, kertas, logam seperti kaleng, kemudian kaca seperti botol dan gelas. Kemudian sampah umum misalnya tisu, bungkus, snack, dan sampah ukuran besar seperti kulkas, meja, kursi, kasur, dan lain-lain. Itu juga dipisahkan sendiri. Untuk sampah yang ukuran besar ini tidak boleh dibuang begitu saja, tetapi harus dilaporkan dulu ke kantor pemerintahan setempat, ya, semacam kecamatan begitu. Kemudian barang itu nanti ditaruh di pinggir jalan, nanti akan diambil oleh petugasnya. Jadi tidak bisa sembarangan kita buang sampah, ya misalnya punya kulkas sudah rusak kemudian main buang begitu saja, bisa kena denda nanti. Ya. Untuk urusan sampah ini dendanya bisa 100.000 won sampai 1 juta won. Untuk tempat sampah sendiri yang disediakan itu bisa sampai 7 macam, tergantung pengelola masing-masing. Hanya di tempat-tempat tertentu kita bisa menemukan tempat sampah. Seperti di Gangnam misalnya, saya waktu itu jalan ke sana lihat ada tempat sampah yang bentuknya bagus. Ya, mungkin karena Gangnam termasuk daerah tujuan wisata di Korea. Bentuknya seperti ini. Kalau pengelolaan sampah di gedung apartemen tempat saya tinggal, disediakan 4 macam tempat sampah. Jadi di apartemen saya juga menyiapkan 4 macam tempat sampah. 4 macam tempat sampah itu yaitu tempat sampah untuk kertas, tempat sampah untuk plastik, tempat sampah umum, dan tempat sampah untuk sisa makanan. Karena penghuni apartemen di lantai saya orang asing semua, dari Indonesia, Tibet, Taiwan, Iran, Amerika, Belanda, Meksiko, Perancis, dan orang dari Afrika. Semua keterangan ditulis menggunakan bahasa Inggris, bukan tulisan Korea atau Hangul. Nanti ketika saya membuang sampah, ya sesuai dengan jenisnya. Di tempat sampah ini nanti akan disortir lagi oleh petugas sampah. Setelah itu dikumpulkan di bawah. Seperti ini tempatnya. Kemudian nanti akan datang mobil sampah untuk mengambilnya. Nah, kalau di tempat-tempat usaha seperti rumah makan atau toko atau rumah-rumah yang bukan apartemen, mereka mengumpulkan sampahnya ke dalam kantong sesuai jenisnya, ditumpuk begitu di depan gedung atau di depan rumahnya. Nanti oleh petugas sampah akan datang mengambilnya.
sampah-sampah yang ada di jalanan itu setiap pagi dibersihkan oleh tugas sampah. Saya lihat sebelum jam 6 itu mereka sudah ada di sana menyapu sampah itu, kemudian dikumpulkan sesuai jenisnya, dan nanti kalau sudah selesai gerobaknya ditaruh di pinggir jalan seperti ini. Saya kasih tips untuk Anda yang mau buang sampah tapi tidak berhasil menemukan tempat sampah. Masukkan saja dulu sampah Anda itu ke dalam tas atau dikantongi bila memungkinkan. Nanti kalau sudah ketemu tempat sampah baru dibuang. Cara paling gampang menemukan tempat sampah, masuk saja ke toilet di stasiun subway, mall, restoran, hotel, atau gedung perkantoran. Nanti pasti akan ketemu tempat sampah. Seperti ini contohnya. Demikian cerita tentang bagaimana Korea mengelola sampah. Saya Adi, vlogger Tetek Bengek. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di kanal ini, kanal Jalan WKF, berisi segala tetek bengek yang ada di Korea. Untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Keberhasilan Korea mengelola sampah adalah hasil dari kebijakan pemerintah tentang aturan pengelolaan sampah dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan itu. Bila kotanya bersih, siapa sih yang nggak mau?